Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 213. Beberapa hari kemudian, hampir tidak ada siswa yang terlihat di sekitar Akademi Danwu, hampir semua siswa berkumpul di alun-alun. Ye Yuan sudah pulih, dan juga pengumuman bahwa dia dan Long Tang akan meninggalkan Akademi Danwu dan secara resmi memasuki sekte tersebut. Ye Yuan awalnya ingin pergi dengan diam-diam, tetapi Jiang Yunhe menyarankan untuk mengatur pertemuan pelepasan besar-besaran. Bagaimanapun, ini adalah acara terbesar di Akademi Danwu negara bagian Qin dalam 10 tahun terakhir. Sebagai dekan akademi, dia tentu saja merasa terhormat karena hal ini. Ye Yuan tidak ingin meredam antusiasme Jiang Yunhe, jadi dia setuju. Aku sudah lama tahu bahwa Ye Yuan akan pergi, tapi aku tidak menyangka hari ini akan tiba begitu cepat. Ya, orang ini terlalu menakutkan. Hanya di dunia yang berbeda dari kita semua. Hanya panggung yang lebih besar yang bisa menampilkan bakatnya dengan lebih baik. Ye Yuan memasuki sekte adalah sesuatu yang diharapkan. Tapi apakah kamu melihat fenomena aneh? Hampir semua orang yang berjalan dekat dengan Ye Yuan membentuk kembali diri mereka sepenuhnya. Mendengarmu mengatakan ini, itu benar. Guru Feng, ups, seharusnya Guru Nanfeng telah menembus ke alam Grandmaster Alkimia. Kakak senior Nanfeng telah menembus ke alam kondensasi roh tingkat kelima dan menjadi nomor 1 di daftar bela diri. Meskipun senior Brother Long tidak begitu dekat dengan Ye Yuan, dia sendiri juga mengakui bahwa dia hanya bisa melewati jalan 9 surga karena terinspirasi Ye Yuan. Yang paling menakutkan masih Penatua Huyan Yong. Dia benar-benar melompat langsung ke alam formasi kristal. Benar-benar luar biasa. Kamu melewatkan 2 orang lainnya. Salah satunya adalah sosok jenius baru yang sedang naik daun di antara siswa peringkat bumi yang disebut Tang Yu. Beberapa bulan ini, Tang Yu ini maju pesat, menerobos dari alam Qi esensi tingkat kelima sampai ke level ke-9 alam esensi Qi. Saya mendengar bahwa dia akan segera mengambil bagian dalam tes peningkatan peringkat bumi untuk menjadi siswa peringkat surga. Dan dia adalah orang yang paling awal mengenal Ye Yuan. Yang lainnya adalah ayah Ye Yuan, Tuan Pavilion Ye. Tidak hanya Tuan Pavilion Ye menerobos ke alam formasi kristal tingkat kedua, dia bahkan menerobos ke Grandmaster Alkimia peringkat menengah. Mungkinkah tubuh Ye Yuan memiliki sihir? Mendengarmu mengatakan ini, aku benar-benar menyesal sampai mati. Jika aku tahu akan seperti ini, aku seharusnya memeluk paha Ye Yuan dengan erat, aku mungkin juga bisa menjadi siswa peringkat surga sekarang, atau bahkan mungkin menjadi ahli daftar peringkat bela diri. Teruslah bermimpi. Kebangkitan Ye Yuan sudah bisa dikatakan sebagai legenda di Akademi Danwu. Terutama bagi para siswa bangsawan itu. Banyak dari mereka tahu bahwa Ye Yuan melakukan pembantaian di ibu kota dan menghadapi powerhouse alam transformasi laut secara langsung. Keberanian dan kekuatan ini, mereka hanya bisa memimpikannya seumur hidup mereka. Selain itu, Huyan Yong telah menggantikan posisi Su Yubai saat ini dan menjadi penatua pertama Balai Disiplin. Awalnya, dengan usia Huyan Yong, dia memiliki kesempatan untuk memasuki sekte tersebut. Tapi dia tetap memilih tinggal di akademi untuk membantu dekan sampai dekan kembali ke sekte. Ye Yuan tahu bahwa Huyan Yong dibesarkan oleh Jiang Yunhe, jadi dia tidak mengatakan apapun. Tapi dia diam-diam membuat resolusi untuk membantu Jiang Yunhe mendapatkan mantra jiwa pusat ungu sesegera mungkin. Seseorang harus mengatakan, Jiang Yunhe telah sepenuhnya terserap menjadi dekan. Sepanjang seluruh proses, masing-masing dan setiap siswa seperti pada stimulan. Mereka memperlakukan Long Tang dan Ye Yuan sebagai idola dan bertekad untuk menjadi murid sekte. Kekuatan panutan tidak terbatas, terutama panutan di sisi siswa. Acara pelepasan akan segera berakhir. Jiang Yunhe hendak mengumumkan kesimpulan ketika Long Tang yang diam sepanjang waktu membuka mulutnya untuk berbicara saat ini. Dia pergi ke depan Ye Yuan dan berkata dengan serius, Ye Yuan, aku tahu suatu hari nanti kamu akan melampauiku. Tapi aku tidak berpikir bahwa hari ini akan datang begitu cepat. Meskipun aku tahu bahwa aku bukan tandinganmu, sekarang, aku masih ingin menantangmu. Aku ingin tahu apakah pertempuran yang kita sepakati sebelumnya masih dihitung. Terhadap tindakan Long Tang, Ye Yuan juga agak terkejut. Memang, kekuatan Long Tang saat ini sudah tidak cukup untuk mengancamnya. Namun, bertarung dengan Long Tang hanyalah bertukar petunjuk. Ye Yuan jelas tidak bisa mengeluarkan semua kartunya seperti ketika berurusan dengan Su Yubai dan Su Yulin. Namun, mengenai pertandingan dengan Long Tang, Ye Yuan secara alami tidak punya alasan untuk menolak. Oleh karena itu, dia mengangguk dan berkata, tentu saja penting. Saya juga telah menantikan pertandingan ini dengan kakak senior Long. Haha,
Sekarang seharusnya aku yang memanggilmu kakak senior, kata Long Tang sambil tertawa keras. Haha, kakak senior memang murah hati. Kamu benar-benar memberikan kursi nomor 1 ini dengan sangat gembira. Menghadapi keterus-terangan Long Tang, Ye Yuan juga terpengaruh olehnya. Long Tang menjabat tangannya dan berkata, sebelum ini, aku tidak mengerti. Tapi sejak melihatmu membersihkan jalan 9 surga, tiba-tiba aku mengerti, daftar bela diri nomor 1 ini sebenarnya adalah penyebab utama yang menahanku. Orang nomor 1 di Akademi Dan Wu, ini bukan tentang merasa kedinginan atau kesepian karena mencapai alam yang sangat tinggi, tetapi hanya seekor katak di dasar sumur. Hanya dengan terus melampaui diriku sendiri, mengejar dao bela diri yang terpenting, itulah yang harus dilakukan oleh seniman bela diri. Ye Yuan mengangguk dan berkata, pemahaman kakak senior Long sangat tinggi. Hanya berdasarkan aspek ini, itu sudah jauh melampaui kebanyakan orang. Ayo, sebelum menuju sekte, mari kita tentukan nomor 1 di daftar peringkat bela diri ini. Haha, ayo. Keduanya hendak bergerak ketika sebuah siluet muncul dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ye Yuan dan Long Tang tertegun saat melihat siapa itu. Orang ini tidak lain adalah Wu Luoshen. Wu Luoshen saat ini juga menerobos ke tingkat ketiga ranah pemadatan roh dan secara resmi menduduki peringkat 5 besar dari daftar peringkat bela diri. Di Akademi Dan Wu, itu adalah keberadaan yang benar-benar mendominasi. Ini tidak benar, kakak senior Long. Ye Yuan dan pertarungan yang aku atur lebih dulu, bagaimana kamu bisa memotong antrean? Pertarungan ini, biarkan aku pergi dulu. Wu Luoshen berkata dengan wajah tidak senang. Ye Yuan tercengang saat mendengar Wu Luoshen. Begitu lama tanpa bertemu dengannya, Ye Yuan lupa bahwa dia masih punya janji pertempuran dengannya. Hanya saja dengan kekuatannya saat ini, Wu Luoshen mungkin bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun. Apakah orang ini benar-benar tidak memiliki kesadaran diri seperti ini? Ye Yuan, jangan lihat aku dengan ekspresi seperti ini. Aku tahu bahwa aku sudah tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanmu. Bahkan kakak senior Long kemungkinan besar juga tidak memiliki kualifikasi ini. Aku hanya ingin untuk melihat seberapa besar jarak di antara kita. Lalu, aku akan menuju ke arah itu dan terus menerobos alam. Kata Wu Luoshen. Terhadap kata-kata Wu Luoshen, Long Tang tidak membantah apapun. Dia juga telah mendengar tentang pertempuran besar di ibu kota. Musuh Ye Yuan adalah pembangkit tenaga alam transformasi laut. Bagaimana dia bisa menyaingi alam kondensasi roh yang dapat menyebabkan powerhouse alam transformasi laut terluka? Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia mencibir di dalam hatinya. Wu Luoshen ini benar-benar fanatik bela diri. Tapi orang ini terobsesi sampai menggemaskan. Omong-omong, saat itu ketika berurusan dengan Su Yishan, dia berutang budi padanya. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan tersenyum dengan tenang dan berkata, baik, dalam keadaan seperti ini, saya hanya akan melepaskan satu jari. Jika Anda dapat menerimanya, anggaplah itu kekalahan saya. Benarkah? Wu Luoshen bertanya dengan tidak percaya. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat sekarang, tetapi hanya menggunakan satu jari untuk mengalahkannya, bukankah ini sedikit sombong? Ya, oke, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku, Wu Luoshen. Menyelesaikan, sosok Wu Luoshen meledak, menembak ke arah Ye Yuan dengan kecepatan ekstrim. Ye Yuan tersenyum dengan tenang. Menggunakan jarinya sebagai pedang, niat pedang mengerikan yang tidak normal dilepaskan dari ujung jarinya. Bab 214. Merasakan niat pedang yang mengerikan itu, wajah Wu Luoshen tiba-tiba berubah. Di sampingnya, ekspresi Long Tang juga berubah. Wu Luoshen secara naluri ingin menghindari serangan ini, tapi sia-sia. Wu Luoshen hanya merasa matanya kabur dan Ye Yuan sudah tiba di depannya sementara dia tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya melihat pedang tajam terus menjadi semakin besar di matanya. Jari pedang Ye Yuan berhenti di leher Wu Luoshen. Niat pedang yang awalnya melonjak sampai mati lemas menghilang dengan jejak tiba-tiba seolah-olah itu tidak pernah muncul sebelumnya. Setetes keringat mengalir di dahi Wu Luoshen dan menetes ke lantai. Aku kalah. Wu Luoshen berkata datar. Tidak mungkin. Ye Yuan sudah sangat kuat. Apakah kamu melihat bagaimana dia bergerak barusan? Aku benar-benar tidak melihatnya. Sepertinya dia berteleportasi di depan Wu Luoshen dan kemudian Wu Luoshen mengaku kalah. Apakah ini benar-benar kekuatan dari seniman bela diri alam kondensasi roh? Kita berada pada level yang sama sekali berbeda dari dia. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Ye Yuan jelas hanya alam kondensasi roh tingkat kedua, sementara Wu Luoshen adalah alam kondensasi roh tingkat ketiga. Bahkan jika Wu Luoshen bukan tandingannya, maka perbedaannya tidak harus sebesar ini. Wu Luoshen pada dasarnya bukan lagi lawan seimbang.
Jika itu pertandingan hidup dan mati barusan, Wu Luoshen akan terbunuh seketika. Makhluk non-manusia ini tidak bisa diukur dengan akal sehat. Serangan tadi, para siswa bahkan tidak melihat bagaimana Ye Yuan bergerak. Mereka sama dengan Wu Luoshen. Mereka hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka, dan Wu Luoshen dikalahkan. Mo Yuntian menyaksikan adegan ini dan mengangguk pada dirinya sendiri. Dia berkata kepada Jiang Yunhe, pencapaian adik junior Ye di jalan pedang jauh di atas jari saya. Jari itu baru saja digunakan dengan bebas seperti yang dia inginkan. Ketika dia melepaskan jarinya, pedang Qi mengepul ke langit. Ketika dia menjauhkan jarinya, awannya tipis dan angin sepoi-sepoi lembut. Jenis pegangan yang berat seolah-olah ringan bukanlah sesuatu yang harus dimiliki seorang pemuda. Jika bukan karena usia tulang adik junior Ye hanya sekitar 15 tahun, saya bahkan mungkin curiga apakah dia monster tua yang telah mengembangkan Sword Dao selama ratusan tahun. Haha, ya, Ye Yuan sudah seperti burung bangau di antara ayam di akademi. Bahkan orang nomor satu di daftar peringkat bela diri, Long Tang, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun di depannya. Bahkan jika dia tidak masuk sekte, berada di akademi telah kehilangan semua arti, kata Jiang Yunhe sambil tersenyum. Ye Yuan memandang Wu Luoshen dan berkata dengan sinar, "Dao jantung kakao tegas." Jari Ye Yuan sebelumnya tidak menggunakan kekuatan penuh. Dia hanya menunjukkan kepada Wu Luoshen apa yang disebut konsep. Ranah Ye Yuan berada di luar imajinasi terliar Wu Luoshen. Dia memasukkan pemahamannya sendiri terhadap Dao Surgawi dengan cara yang sangat dangkal ke dalam jari ini. Adapun seberapa banyak yang bisa dipahami Wu Luoshen, itu akan tergantung pada kekayaannya. Meskipun itu hanya sebagian kecil, itu cukup bagi Wu Luoshen untuk menggunakan seluruh hidupnya. Seluruh tubuh Wu Luoshen gemetar saat mendengar ini. Pikirannya tanpa sadar mengingat jari Ye Yuan barusan, seolah-olah samar-samar menggenggam sesuatu, namun seperti tidak meraih apapun, mirip dengan pantulan bulan di air. Ye Yuan tersenyum ringan dan tidak menyela Wu Luoshen. Sebaliknya, dia menoleh ke Long Tang dan berkata, "Kakak senior Long, giliran kita." Siapa yang tahu bahwa Long Tang malah akan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu bersaing, aku sudah tahu jarak di antara kita. Jari itu tadi, aku tidak punya cara untuk memecahkannya. Juga, aku tahu kamu tidak menggunakan kekuatan penuh. Namun, jari itu barusan bahkan lebih kuat daripada konsep yang saya pahami di Jalan Sembilan Surga. Saya juga menerima manfaat yang tidak sedikit." Para siswa awalnya masih menantikan pertempuran hebat tetapi tidak berpikir bahwa itu akan benar-benar berakhir dengan cara seperti itu. Dari awal hingga akhir, hanya Ye Yuan yang mengeksekusi satu jari, dan debu mengendap. Namun, setelah para siswa bubar, Wu Luoshen tetap diam di alun-alun, tidak bergerak seperti patung. Setiap hari, ketika orang berjalan melewati tempat ini, mereka akan menggunakan mata penasaran untuk menilai Wu Luoshen. Tetapi dekan menginstruksikan agar tidak ada yang boleh mengganggunya. Secara alami, tidak akan ada orang yang naik dan berbicara dengannya. Begitu saja, Wu Luoshen berdiri di alun-alun selama 7 hari. Setelah 7 hari, Wu Luoshen tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan pukulan, dan itu benar-benar mengeluarkan suara raungan naga dan harimau. Hanya untuk mendengar ledakan, seekor singa batu di alun-alun hancur menjadi debu oleh pukulannya di udara. Para siswa yang lewat tiba-tiba melihat pemandangan ini dan kagum dengan ini. Mulai hari itu, Wu Luoshen akan melampaui Zuo Bugui tanpa kontes dan menjadi nomor 1 di daftar peringkat bela diri. Tentu saja, ini sesudahnya. Setelah acara pelepasan, Ye Yuan kembali ke ibu kota dan bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Tapi setelah kembali ke ibu kota, Ye Yuan tidak melihat Ye Hang dan istrinya. Sebaliknya, manajer Feng Shan memberinya surat. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan Ye Hang. Ye Yuan membuka surat itu dengan ragu dan mulai membaca. "Yuan maafkan kami karena pergi tanpa pamit. Sebenarnya, ayah tidak memberitahumu selama ini, tapi ibumu dan aku bukan orang dari domain selatan, tapi dari domain utara. Beberapa tahun ini, ayah selalu mengkhawatirkan pertumbuhanmu, jadi aku menekan pikiran untuk kembali ke wilayah utara. Untuk berpikir bahwa kamu akan mendapat untung dari kemalangan karena diracuni sebelumnya dan sudah bisa tumbuh menjadi pria yang dapat memimpin di barisan depan dalam beberapa bulan, ayah sangat bersyukur. Sekarang setelah kamu memasuki sekte dan urusan negara bagian Qin telah selesai, ayah sudah sepenuhnya diyakinkan untuk kembali ke domain utara. Ibumu dan aku harus kembali ke domain utara karena beberapa hal. Saya sudah menyerahkan paviliun obat harum ke keluarga kekaisaran untuk dikelola. 60% dari semua pendapatan akan berada di bawah namamu. Selain itu, jika kamu memiliki kebutuhan, kamu dapat menyampaikannya kepada Yang Mulia.
Dia akan menanganinya, kamu baru saja berkultivasi dengan damai di Sekte Awan Tenang. Di masa depan, setelah ibumu dan aku menyelesaikan masalah kami akan secara alami datang dan mencarimu. Setelah membaca surat dari Ye Hang, alis Ye Yuan menyatu. Meskipun Ye Hang tidak menyebutkan dalam surat apa yang akan dia lakukan ke domain utara, Ye Yuan dapat merasakan bahwa hal yang akan dia lakukan mungkin tidak sesederhana itu. Kalau tidak, ayah dan ibu tidak akan menggunakan metode semacam ini untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Menghubungkannya dengan beberapa berita yang dia dengar dari Nan Fengyi, Ye Hang dan Ren Hongling sedang diburu di negara bagian Yan saat itu. Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka mungkin memiliki musuh yang kuat. Atau yang lain, mereka tidak akan datang ke domain selatan dari domain utara yang jauh. Tuan muda, sesuatu terjadi pada tuan pemilik. Kapan dia bisa kembali? Melihat Ye Yuan tetap diam, Feng San mau tidak mau membuka mulutnya untuk bertanya. Tidak apa-apa, mereka memiliki sesuatu dan perlu melakukan perjalanan panjang. Mereka mungkin tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Di masa depan, tidak akan ada orang dari keluarga Ye kami di paviliun obat harum. Kami akan harus menyusahkan manajer Feng untuk mengurusnya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Apa yang kamu katakan, tuan muda? Paviliun obat harum seperti rumah bagiku, Feng tua. Setelah pemilik kembali, aku pasti akan mengembalikan paviliun obat harum yang layak dan utuh. Kata Feng San. Haha, kalau begitu terima kasih banyak, manajer Feng. Karena ayah dan ibu sudah pergi, aku juga tidak akan tinggal. Aku akan segera berangkat ke Sekte Awan Tenang. Sampai kita bertemu lagi, manajer Feng. Ye Yuan melambaikan tangan pada Feng San. Feng San menyaksikan pandangan belakang Ye Yuan yang jauh, air mata mengalir dari matanya yang sudah tua. Dalam sekejap mata, rumah keluarga Ye menjadi kosong. Bab 215. Di luar ibu kota, ketika Ye Yuan melihat Nanfeng Ruoxing dan Nanfeng Zhou, dia tidak bisa menahan rasa takjub. Ye Yuan, kamu benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan. Kamu bahkan tidak datang dan memberitahu kami sebelum pergi. Nanfeng Zhou berkata dengan marah. Ye Yuan tersenyum pahit ketika dia melihat situasinya dan berkata, Guru Nanfeng, kakak senior, saya hanya takut tidak melakukan hal-hal dengan benar, menyebabkan kesedihan dan rasa sakit karena mengucapkan selamat tinggal. Itu sebabnya saya pergi tanpa memberitahu kalian berdua. Saya tidak berpikir bahwa kalian berdua benar-benar datang untuk mengantar saya pergi. Siapa yang datang untuk mengirimmu pergi? Kami di sini untuk melihat senior Brother mau pergi. Kata Nanfeng Zhou. Ye Yuan tersenyum tipis. Gadis ini benar-benar ingin menyelamatkan muka. Untuk benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk menghadapinya. Bukankah itu terlihat terlalu kekanak-kanakan? Seperti itu ya. Aku ingin tahu untuk apa kakak seniorita mencari kakak seniormu. Tanya Ye Yuan. Cih, melihat ekspresi tidak percayamu, kamu pergi dan bertanya pada kakak seniormu. Ye Yuan tertegun. Melihat penampilan percaya diri gadis ini, mungkinkah mereka benar-benar datang untuk mencari Mo Yuntian? Nanfeng Ruoxing tersenyum dan berkata, kamu gadis kecil, kamu benar-benar suka membuat orang menebak-nebak. Ye Yuan, kami sebenarnya bersiap untuk pergi bersamamu ke Sekte Awan Tenang. Dengan standar alchemy Dao dari Junior Apprentice Sister Nanfeng, dia sebenarnya bisa masuk sekte sejak lama. Tapi dia memilih untuk tinggal di Akademi untuk Keluarga Kekaisaran Negara bagian Qin. Sekarang setelah urusan negara Qin selesai, dia juga bisa pergi dalam damai. Adapun Nanfeng Zhou, dia memasuki sekte dengan identitas pengikut, Mo Yuntian menjelaskan. Ye Yuan menyadari setelah mendengar ini. Kalau dipikir-pikir, standar Dao Alkimia Nanfeng Ruoxing tidak kalah dengan standar Yang Hao. Karena Yang Hao bisa menjadi murid inti, maka dia secara alami juga memiliki kualifikasi ini. Selain itu, di bawah bimbingan Ye Yuan, teknik aliran pemisahan Yin yang Nanfeng Ruoxing sudah berada di tahap awal. Dalam hal alkimia, dia kemungkinan sudah melemparkan Yang Hao jauh di belakangnya. Ye Yuan tahu bahwa setiap murid inti bisa membawa 5 pengikut ke dalam sekte. Lu Er juga dibawa dengan status punggawa. Berbicara tentang Lu Er, racun beku di tubuhnya untuk sementara telah ditekan oleh pil esens Yang. Tetapi dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, dia masih tidak dapat sepenuhnya menghilangkan akar dari racun es. Karenanya, Lu Er masih belum bisa berkultivasi untuk saat ini. Jadi begitu, lalu bukankah guru Nanfeng menjadi kakak seniorita Nanfeng? Nah, dengan cara ini, saya memiliki keponakan bela diri tambahan. Memikirkannya, itu tidak terlalu buruk, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Hehe, penatua Nanfeng langsung turun menjadi satu generasi lebih muda.
Sungguh menyedihkan, Luer tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya untuk cekikikan. Nanfeng Zhirou sangat marah sehingga dia melotot dengan mata bulat dan berkata dengan marah, siapa keponakanmu? Aku akan bertarung habis-habisan denganmu, Ye Yuan. Nanfeng Zhirou menghunus pedangnya dan menusuk. Ye Yuan dengan ringan menghindarinya. Sekarang, lupakan Nanfeng Zhirou bercanda, bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia juga tidak bisa menusuk Ye Yuan. Nanfeng Ruoxing tersenyum dan berkata, baiklah, Zhirou, kakak seniormu masih di sini, jangan membodohi dirimu sendiri. Apalagi yang dikatakan Ye Yuan benar. Menurut senioritas, kamu memang keponakannya sekarang. Petik 2. Nanfeng Zhirou juga tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ye Yuan dan berkata dengan marah, Aku tidak ingin menjadi keponakan bela dirinya. Setelah pertengkaran, Nanfeng Zhirou menolak untuk memanggil Ye Yuan sebagai marsial paman tidak peduli apa. Mo Yuntian membuka mulutnya untuk berkata, baiklah, ini sudah larut. Ayo berangkat. Menyelesaikan, Mo Yuntian dengan santai melambai. Kapal terbang skala kecil muncul di depan semua orang. Ini adalah artefak roh terbang yang dapat menampung sekitar 10 orang. Kelompok itu menaiki kapal terbang dan berangkat ke Sekte Awan Tenang. Setelah 2 hari, kapal terbang itu mendarat di sebuah gunung dengan ki spiritual yang melimpah. Tempat ini diberkahi dengan roh alami dan memiliki banyak pegunungan, seperti surga dunia fana. Kapal terbang itu mendarat langsung di kaki gunung. Mo Yuntian menyingkirkan kapal terbang dan berkata kepada semua orang, tempat ini adalah gunung berkah roh, dan juga lokasi sekte. Murid sekte tidak boleh terbang di udara di sekte tanpa izin. Oleh karena itu, kita hanya bisa mendarat di sini dan berjalan kaki ke atas gunung. Jadi tempat ini adalah gunung berkah roh. Saya telah menantikan tempat ini sejak muda, ini pertama kalinya saya datang ke sini. Energi esensi langit dan bumi di tempat ini begitu melimpah, jauh lebih kuat daripada di Akademi dan Wu. Nanfeng Zhirou berseru kaget setelah merasakannya. Sekte memiliki arai besar pelindung sekte. Di dalam arai besar, ada formasi pengumpulan roh. Energi esensi di sini secara alami jauh lebih kaya daripada tempat lain, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Mo Yuntian mengungkapkan ekspresi terkejut, adik junior Ye bahkan tahu formasi arai. Untuk benar-benar melihat melalui ilusi sekilas. Ketahui sedikit, aku bisa merasakan kekuatan formasi arai. Tapi formasi apa? Aku tidak tahu, kata Ye Yuan. Pada kenyataannya, Ye Yuan melihatnya dengan satu pandangan. Formasi arai ini disebut arai besar surga keruh Yin Yang, formasi arai kuaso tier 5. Hanya saja tidak baik bersikap terlalu mengerikan di depan Mo Yuntian, itulah sebabnya dia berpura-pura tidak tahu. Ketika Mo Yuntian mendengar Ye Yuan mengatakan ini, keterkejutannya sedikit berkurang. Bakat adik junior Ye dalam jalan bela diri sangat mencengangkan sementara pencapaiannya dalam alchemy Dao sangat tinggi. Jika dia tahu formasi arai, maka itu terlalu mengerikan. Ini adalah sekte awan tenang saya yang melindungi Grand Arai, Yin Yang Turbid Heaven Grand Arai, formasi arai kuaso tier 5. Kekuatannya sangat hebat, rata-rata pembangkit tenaga alam laut jiwa tidak dapat memecahkan formasi ini. Berbicara tentang arai besar ini, Mo Yuntian juga agak bangga. Mendengar perkenalan Mo Yuntian, Nanfeng Ruoxing dan keponakannya mengungkapkan tatapan heran. Pembangkit tenaga alam laut jiwa adalah legenda bagi mereka. Tapi powerhouse seperti itu sebenarnya tidak dapat menghancurkan arai besar sekte awan tenang yang melindungi. Kekuatan arai besar ini. Tapi Ye Yuan tetap diam dan tenang dan tidak mengatakan apapun. Tapi dia agak tidak setuju dengan kata-kata Mo Yuntian di dalam hatinya. Tidak tahu idiot mana yang menyusun formasi arai ini, karena formasi ini penuh dengan celah. Setelah sedikit pengamatan Ye Yuan, dia menemukan setidaknya 7 atau 8 tempat di mana arai besar sedikit lebih lemah. Jika dia memiliki kekuatan alam transformasi laut, memecahkan formasi arai ini akan seperti bermain-main, mengapa perlu ada pembangkit tenaga alam laut jiwa untuk menghancurkan formasi? Apa yang disebut formasi arai kuaso tier 5 pada dasarnya mewakili kekuatan puncak dari formasi arai tier 4. Itu juga untuk mengatakan, bahkan jika orang yang melanggar arai memiliki kekuatan alam laut jiwa puncak, mereka bisa melupakan tentang secara paksa menghancurkan formasi arai ini. Tapi Ye Yuan memperhitungkan bahwa untuk arai pelindung sekte saat ini, selama orang yang memecahkan arai tersebut memiliki kekuatan alam laut jiwa tingkat menengah, mereka dapat benar-benar menghancurkannya dengan paksa. Yin Yang Turbid Heaven Grand Arai termasuk dalam keberadaan puncak di antara formasi arai kuaso tier 5. Arai pelindung sekte yang bagus dan tepat ditata sedemikian rupa, tapi orang hanya bisa mengatakan bahwa level orang yang mengatur formasi terlalu rendah.
Melihat kekuatan arai saat ini, selama pihak lawan membawa master formasi arai tier 4, itu bisa dipatahkan dengan sangat mudah. Jika Ye Yuan menyusun arai besar ini, lupakan pembangkit tenaga alam laut jiwa puncak, bahkan pembangkit tenaga ilahi traversing realm setengah langkah tidak akan bisa menembusnya. Namun, Ye Yuan secara alami tidak akan mengatakan hal-hal ini kepada Mo Yuntian untuk menghindari keterkejutan yang berlebihan. Sekte Awan Tenang telah mendirikan sekte mereka di sini selama 1000 tahun, dan telah aman dan sehat sepanjang waktu. Meskipun formasi arai ini sedikit lebih rendah, sepertinya tidak terlalu menjadi masalah. Selain itu, dapat dilihat dari arai-arai ini bahwa fondasi Sekte Awan Tenang sangat dalam. Baiklah, kalian ikuti aku ke atas gunung. Mo Yuntian membawa beberapa orang dan menuju ke atas gunung. Selamat siang, kakak senior Mo. Murid yang bertugas menjaga gerbang berinisiatif untuk naik dan memberi hormat ketika dia melihat Mo Yuntian. Mo Yuntian mengangguk dan berkata, saya dibawa perintah guru untuk menjemput saudara dan saudari junior dari dunia sekuler ke atas gunung. Ini izinnya. Murid penjaga gerbang mengambil alih izin, menggunakan akal dewa untuk memindainya sebelum kembali ke Mo Yuntian dan membuka jalan, berkata, silahkan, kakak senior Mo. Bab 216. Siapa pemuda itu? Alam kondensasi roh tingkat kedua benar-benar harus menyusahkan kakak senior Mo untuk secara pribadi menjemputnya dari dunia sekuler. Ya, alam kondensasi roh tingkat kedua, bahkan menjadi murid sekte luar sudah cukup baginya untuk tersedak. Magang senior Brotermo sebenarnya pergi untuk menerimanya secara pribadi. Kemungkinan besar, itu karena perintah dari atasan kan. Petik 2. Hehe, pasti. Tapi memasuki sekte dengan sedikit kekuatan ini, dia mungkin akan segera tersingkir. Anak-anak bangsawan dari dunia sekuler ini mungkin tidak tahu kekejaman di sekte dan bahkan percaya bahwa tempat ini berisi talenta biasa-biasa saja seperti di dunia sekuler. Namun, kedua wanita itu benar-benar seperti peri surgawi. Jika aku bisa mendekati mereka, minta aku mati dan aku juga akan rela. Hanya saja, aku ingin tahu apakah mereka akan memasuki aula pil atau aula beladiri. Petik 2. Ya, benar-benar terlalu cantik. Baru saja, aku menatap sampai aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Tapi kecantikan yang menggerahkan seperti itu, bagaimanapun juga, bukan milik kita. Sebaiknya kau tidak terlalu banyak berpikir. Ketika kedua murid yang bertugas melihat ranah kultivasi Ye Yuan, mentalitas meremehkan lahir secara alami. Di Akademi Danwu, alam kondensasi roh tingkat kedua sudah menjadi keberadaan yang sangat luar biasa. Tapi di sekte, bahkan tidak pantas membawa sepatu untuk orang lain. Mereka secara alami merasa bahwa Ye Yuan hanya masuk melalui beberapa hubungan eselon atas sekte. Ye Yuan dan rekannya berjalan sekitar 2 jam di sepanjang jalur gunung sebelum akhirnya melihat kompleks arsitektur yang padat. Selain Ye Yuan, yang lainnya dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap kehidupan sekte dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Tepat pada saat ini, seorang murid yang tampak muda berjalan mendekat dan memberi hormat pada Mo Yuntian, berkata, Senior Mo. Zhang Jinghu, sempurna. Beberapa orang ini adalah adik juniors dan adik perempuan junior dari Akademi dan Wu negara bagian Qin. Datang dan kenali satu sama lain, kata Mo Yuntian. Mo Yuntian memperkenalkan kedua belah pihak satu sama lain. Ye Yuan dan yang lainnya juga menyapa Zhang Jing. Zhang Jing ini memiliki kekuatan alam kondensasi roh tingkat ke-9. Peringkatnya di antara murid inti bahkan cukup mapan di papan atas. Ketika Zhang Jing mendengar perkenalan Mo Yuntian, dia berkata dengan heran, junior sister Nanfeng sudah menjadi master alchemy peringkat tinggi di usia yang begitu muda. Bahkan di antara murid inti Aula Pil, kekuatanmu agak tidak biasa. Mengapa kamu baru masuk sekte hari ini? Dia langsung mengabaikan Long Tang dan Ye Yuan. Bukan karena dia terpikat oleh kecantikan Nanfeng Ruoxing, tapi karena alam Long Tang dan Ye Yuan terlalu rendah. Kekuatan yang sangat sedikit, mereka pada dasarnya adalah eksistensi di tingkat paling bawah di sekte tersebut. Dan kekuatan Ye Yuan kemungkinan besar berada di posisi dasar di antara murid-murid sekte luar. Oleh karena itu, seperti yang dia lihat, Mo Yuntian mau pergi untuk secara pribadi menjemput saudari magang junior yang cantik ini. Murid sekte tidak terlalu peduli dengan masalah dunia sekuler. Mengenai masalah Ye Yuan dan Long Tang membersihkan jalan 9 surga, hampir tidak ada orang yang tahu di sekte tersebut. Zhang Jing jelas juga tidak tahu. Yang Hao hanya tahu karena Yao Qian berperan sebagai utusan kali ini. Dia berlari ke dinding batu di dunia sekuler. Setelah kembali, dia secara alami tidak akan menyebarkannya. Nanfeng Ruoxing tersenyum dan berkata, karena masih ada beberapa hal yang harus ditangani di dunia sekuler, itulah mengapa saya menunda untuk beberapa waktu.
Jadi begitu. Tapi saudari junior tidak perlu khawatir, dengan kekuatanmu, kamu akan dapat berdiri teguh di Aula Pil segera. Saat itu, kita semua saudara senior mungkin harus mengandalkan pada diri Anda, adik junior, kata Zhang Jiang sambil menyeringai. Faktanya, dalam Sekte Awan Tenang, jumlah orang di Aula Pil jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Aula Bela Diri, tetapi posisi mereka menggantikan Aula Bela Diri. Setiap orang bisa menjadi seorang seniman bela diri, tetapi tidak semua orang bisa menjadi seorang alkemis. Terutama di Sekte Awan Tenang yang dibangun dengan landasan pil obat, posisi alkemis bahkan lebih tinggi. Alasannya tidak lain adalah seniman bela diri tidak bisa menghindari pil obat, aula bela diri secara alami juga tidak dapat dipisahkan dari aula pil. Bahkan kepala aula balai bela diri saat ini, Xiao Jian, juga tidak berani mengatakan bahwa dia tidak bergantung pada balai pil. Oleh karena itu, Zhang Jing berteman dengan Nanfeng Ruoxing di sini bukan hanya karena dia cantik, tetapi karena dia adalah seorang master alkimia berpangkat tinggi dengan potensi besar. Dengan usia Nanfeng Ruoxing, untuk dapat berkultivasi kerana seperti itu di dunia sekuler, pencapaiannya di masa depan pasti akan luar biasa. Membangun hubungan baik dengannya sekarang jelas bukan hal yang buruk. Namun, saat Zhang Jing menyanjung Nanfeng Ruoxing, tatapan Nanfeng Ruoxing akan melesat ke arah Ye Yuan baik sengaja atau tidak sengaja. Jika bukan karena Yao Qian menyinggung Ye Yuan, dia mungkin akan menyapu orang-orang yang disebut jenius jika dia pergi ke Aula Pil, bukan begitu. Kakak senior terlalu baik, Ruoxing tidak pantas menerimanya. Nanfeng Ruoxing tersenyum tipis dan mengungkapkan kerendahan hati dengan cara yang sempurna. Mo Yuntian melihat bahwa Zhang Jing membuat kesalahan dalam penilaian tetapi tidak mengungkapkannya. Kekuatan harus dibuktikan oleh diri sendiri. Narasi lisan orang lain mungkin tidak meyakinkan. Dengan kekuatan bakat Ye Yuan, dia secara alami tidak akan jatuh dan mati di antara masa. Di masa depan, Zhang Jing akan melihatnya sendiri. Zhang Jing, aku masih harus melapor kembali ke guru. Kamu mengatur tempat untuk para magang junior baru atas namaku, kata Mo Yuntian. Baiklah, silakan kakak senior, aku akan mengaturnya untukmu. Tempatkan saudari junior Nanfeng di barak pil, Long Tang di barak manusia. Sedangkan untuk adik junior Ye. Berbicara sampai di sini, Mo Yuntian terdiam sesaat, tampak sedang mempertimbangkan bagaimana menempatkan Ye Yuan. Jangan khawatir, kakak senior, aku akan membantu adik junior Ye mengatur tempat yang bagus di sekte luar. Zhang Jing mengikuti. Menurut pandangan Zhang Jing, usia Ye Yuan terlalu muda. Ranah kultivasi ini pasti ditumpuk menggunakan pil obat, dan kekuatannya pasti sangat mengerikan. Tidak mungkin baginya untuk menjadi murid inti. Oleh karena itu, cara Zhang Jing melihat Ye Yuan hampir sama dengan para murid yang bertugas di gerbang. Dia berpikir bahwa Mo Yuntian sedang mempertimbangkan bagaimana mempertimbangkan wajah Ye Yuan agar tidak membuatnya terlihat terlalu buruk. Tanpa diduga, Mo Yuntian melambaikan tangannya dan berkata, kamu salah, adik junior Ye adalah murid inti. Bagaimana dia bisa ditempatkan di sekte luar? Bagaimana dengan ini? Adik junior Ye harus bersabar sedikit dan ditempatkan di barak bumi untuk saat ini. Zhang Jing membeku di tempat ketika mendengar itu dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Sabar sedikit, barak bumi, kakak senior Mo tidak demam, kan? Menempatkan alam kondensasi roh tingkat kedua pemula kecil di barak bumi bahkan membuatnya menderita. Kediaman murid inti Sekte Awan Tenang dipisahkan menjadi 3 tingkat, barak surga, barak bumi, dan barak manusia. Pergerakan di kediaman barak manusia adalah yang terbesar karena sering ada orang yang tersingkir ke sekte luar di antara mereka. Barak bumi relatif stabil. Kekuatan orang-orang ini berada di tengah-tengah murid inti. Zhang Jing tinggal di barak bumi. Barak surga adalah kamp persiapan untuk murid elit. Setiap siswa di sini memiliki kualifikasi untuk membidik murid elit. Tentu saja, itu hanya kualifikasi. Menjadi murid elit terlalu sulit. Bahkan jika ada murid elit yang tersingkir dan masuk murid inti, mereka dapat mengisi kembali dengan sangat cepat. Ini adalah kesenjangan antara murid elit dan murid inti. Dan di dalam barak surga, selain beberapa puncak alam kondensasi roh tingkat ke-9 yang sangat mengerikan, hampir semuanya adalah keberadaan alam pembentukan kristal setengah langkah. Ye Yuan ini hanyalah alam kondensasi roh tingkat kedua dan akan tinggal di kamp yang sama dengannya. Anda harus bercanda. Adik junior Ye, kamu tidak memiliki keluhan tentang aku yang menempatkanmu sementara di barak bumi. Mo Yuntian bertanya, semua saya serahkan kepada pengaturan kakak senior Mo, kata Ye Yuan. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Selamat tinggal, kakak senior. Mo Yuntian pergi dengan santai, meninggalkan Zhang Jing yang benar-benar bingung. Bab 217. Senior,
Saudara Zhang, bukankah kita harus pergi? Ye Yuan mengingatkan saat melihat Zhang Jing masih dalam keadaan linglung. Baru sekarang Zhang Jing terkejut seperti terbangun dari mimpi ketika dia berulang kali mengangguk, berkata, "Oh, oke, saya akan membawa Anda semua untuk mengumpulkan token identitas Anda terlebih dahulu." Zhang Jing melirik ke wajah beberapa orang dan tidak bisa menahan perasaan sedih yang diam-diam. Mungkinkah orang-orang ini tidak mengetahui perbedaan antara barak manusia dan barak bumi? Atau yang lain, mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Mengabaikan Long Tang, bahkan keponakan Nanfeng Ruoxing sudah menjadi alam kondensasi roh tingkat kelima. Ye Yuan ditugaskan ke barak bumi oleh kakak senior Mo, apakah mereka sama sekali tidak memikirkannya? Merenungkannya, Zhang Jing hanya bisa menempatkan reaksi abnormal semacam ini pada ketidaktahuan mereka. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Ye Yuan sengaja menyinggung kakak senior Mo, itulah sebabnya kakak senior Mo akan menggunakan metode semacam ini untuk mengacaukannya. Tidak peduli apa, karena kakak senior Mo mengatakan demikian, dia harus melakukannya. Zhang Jing membawa semua orang untuk mengambil token masing-masing sebelum mengirim Nanfeng Ruoxing ke barak manusia terlebih dahulu. Kalian menyimpan token identitas dengan baik. Tidak hanya menunjukkan identitas Anda, tetapi juga merupakan item yang sangat diperlukan ketika melakukan sesuatu di sekte. Tidak hanya ada informasi rinci tentang Anda di dalamnya, tetapi bahkan ada poin kontribusi sekte milik Anda. Di sekte awan tenang, kekayaan dunia sekuler sama sekali tidak berguna. Semua tindakan Anda terkait erat dengan poin kontribusi. Tempat kultivasi, pil obat, ramuan obat, teknik kultivasi, senjata, dan sebagainya, semuanya membutuhkan poin kontribusi untuk ditukar. Dengan kata lain, tanpa poin, kamu akan merasa sulit bahkan untuk bergerak 1 inci ke depan. Zhang Jing menjelaskan. Ye Yuan memasukkan indera ilahinya ke dalam token identitas, dan seperti yang diharapkan, dia melihat detail dan poin pribadinya. Ada 100 poin di token saya. Mungkinkah ini poin aslinya? Ye Yuan bertanya. Nanfeng Ruoxing dan Long Tang juga memasukkan indera ilahi mereka ke dalam token dan seperti yang diharapkan, melihat bahwa mereka juga memiliki 100 poin. Zhang Jing mengangguk dan berkata, itu benar. Tidak peduli apa pangkat muridnya, selama kamu memasuki sekte, kamu akan memiliki 100 poin. Tapi jujur saja, 100 poin ini hanya sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Oh, kenapa begitu? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Jing tersenyum dan berkata, ambil contoh ruang kultivasi misalnya, ruang kultivasi di sekte dibagi menjadi tingkat A, tingkat B, C, dan D. Tingkat terendah, ruang kultivasi D, membutuhkan konsumsi 10 poin per hari penggunaan. Ruang kultivasi kelas C adalah 50 poin per hari, ruang kultivasi kelas B adalah 100 poin per hari, sedangkan ruang kultivasi kelas A tertinggi adalah 200 poin per hari. 100 poin saja cukup untuk berkultivasi di ruang kultivasi tingkat B selama 1 hari. Semua orang menyadari, baru sekarang mereka tahu bahwa 100 poin ini hanya untuk memecat pengemis. Sepertinya hal pertama setelah memasuki sekte bukanlah berkultivasi, tetapi mendapatkan poin. Atau yang lain, tanpa poin sama dengan tidak ada sumber daya kultivasi. Tidak ada sumber daya kultivasi yang berarti tertinggal dari yang lain. Tertinggal dari orang lain berarti tersingkir. Ini adalah lingkaran setan. Bolehkah saya bertanya kepada senior Zhang, bagaimana kita mendapatkan poin? Long Tang yang tetap diam sepanjang waktu mengajukan pertanyaan. Setelah kalian semua tenang, kalian bisa pergi ke pavilion dukungan bintang untuk melihatnya. Ada daftar terperinci tentang cara mendapatkan poin. Sekali lihat dan kalian akan tahu. Secara keseluruhan, jika kalian ingin mendapatkan poin, maka Anda harus melakukan tingkat kontribusi tertentu ke sekte dan menggunakan kontribusi Anda untuk menukar poin. Bagi kami, murid Aula Beladiri, cara mayoritas orang mendapatkan poin adalah dengan menerima misi sekte. Setelah menyelesaikan misi, akan ada hadiah poin tertentu. Zhang Jing tidak merasa kesal tetapi menjelaskan dengan sabar. Nanfeng Ruoxing bertanya sambil tersenyum, aku ingin tahu berapa banyak poin yang dimiliki kakak senior Zhang. Zhang Jing tersenyum tipis ketika dia berkata, poin saya tidak dianggap banyak di antara murid inti, hanya 10.000 poin saja. Meskipun Zhang Jing mengatakannya dengan sangat rendah hati, siapapun bisa merasakan kebanggaan itu. Meskipun Ye Yuan tidak tahu apakah 10.000 poin itu banyak atau tidak, dia tahu dari nada bicara Zhang Jing bahwa ini sudah cukup banyak. Poin adalah barang habis pakai, dimaksudkan untuk dibelanjakan. Agar Zhang Jing bisa menyelamatkan begitu banyak poin, sudah terbukti bahwa dia sangat luar biasa. Ye Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Zhang Jing, kakak senior Zhang,
Saya bertanya-tanya berapa banyak poin yang dibutuhkan untuk ditukar dengan mantra jiwa pusat ungu. Zhang Jing tercengang, tapi dia tetap menjawab. Mantra jiwa pusat ungu dan seni pedang Azure di Perungu Yang, dua set keterampilan kultivasi ini adalah harta tertinggi sekte. Poin yang diperlukan sangat mengerikan. Mantra jiwa pusat ungu dibagi menjadi volume atas dan bawah. Dalam total, itu membutuhkan 2 juta poin. Semua orang menarik napas dingin. Bahkan jika mereka tidak memiliki banyak gambaran umum tentang poin saat ini, mereka juga tahu bahwa 2 juta poin ini adalah angka yang mengerikan. Mata Ye Yuan menyipit dan bertanya lagi, apakah itu berarti volume yang lebih rendah dari mantra jiwa pusat ungu membutuhkan 1 juta poin? Zhang Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan 1 juta, tapi 1,4 juta. Bagian kedua dari mantra jiwa pusat ungu sangat mendalam, oleh karena itu, poin untuk ditukar dengannya bahkan lebih. Ye Yuan akhirnya mengerti mengapa Jiang Yunhe tinggal di tempat seperti negara Qin selama lebih dari 1 dekade. Terima kasih banyak kepada kakak magang senior Zhang karena telah menyelesaikan keraguan saya. Tidak perlu sopan. Meskipun dia tidak menunjukkan apapun di permukaan, Zhang Jing masih agak kritis terhadap pertanyaan Ye Yuan. Pria muda ini menjangkau jauh di luar jangkauannya. Hanya di alam kondensasi roh tingkat kedua dan dia sudah berpikir untuk menukar bagian bawah mantra jiwa pusat ungu. Orang harus tahu bahwa itu karena ada banyak Grandmaster Alkimia di sekte yang tidak dapat memberikan poin, itulah mengapa mereka tetap terjebak di alam itu. Selain itu, sebagai murid balai bela diri, bukankah seharusnya dia menukar seni pedang Azure di Purple Yang? Mungkinkah Ye Yuan ini bahkan berpikir untuk menjadi seorang alkemis? Kasus umum mengabaikan pekerjaan yang tepat. Dia jelas tidak tahu bahwa Ye Yuan telah lama mengintegrasikan seni pedang Azure di Purple Yang ke dalam niat pedangnya sendiri. Dalam sekejap, mereka tiba di Pil Barracks. Zhang Jing membawa Nanfeng Ruoxing dan Nanfeng Zhirou untuk menyelesaikan masalah yang relevan, dan kelompok itu segera pergi menuju ke tempat lain. Setelah mereka mengirim Long Tang ke barak manusia, Zhang Jing, Ye Yuan, dan Lu Er, ketiganya akhirnya mencapai barak bumi. Tapi begitu mereka memasuki barak bumi, banyak mata penasaran mulai menilai Ye Yuan. Adik junior Ye, kamar tenggara itu akan menjadi tempat tinggalmu di masa depan. Barak bumi selalu lebih tegang. Lokasi rumah itu tidak bagus, tapi kamu terima saja dulu. Zhang Jing menunjuk ke halaman di arah tenggara dan berkata. Jangan khawatir, selama ini aku sangat menyulitkanmu, kakak senior Zhang. Terima kasih banyak, kata Ye Yuan. Sementara Ye Yuan tahu bahwa Zhang Jing ini agak memandang rendah dirinya, dia tidak keberatan dengan pandangan orang lain. Lagi pula, dia bekerja keras sepanjang waktu, berterima kasih masih diperlukan. Mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Jing, Ye Yuan membawa Lu Er dan hendak memasuki rumah ketika beberapa orang memblokir jalan. Kudengar barak bumi kita kedatangan pendatang baru. Sepertinya itu kamu. Yang berbicara adalah pemuda berusia 18 atau 19 tahun, puncak alam kondensasi roh tingkat ke-6. Ini sudah menjadi keberadaan yang sangat mengerikan di negara bagian Qin. Namun, Ye Yuan memperhitungkan bahwa kekuatannya kemungkinan besar berada di dasar barak bumi ini. Minggir, pihak lain jelas tidak mendekati dengan niat baik, jadi dia juga tidak perlu sopan. Hahaha, dia menyuruhku minggir. Bocah yang bahkan lebih rendah dari murid sekte luar sebenarnya menyuruhku memberi jalan. Hahaha, beberapa orang tertawa terbahak-bahak karena mereka jelas merasa bahwa lelucon Ye Yuan sangat lucu. Bab 218. Hahaha. Mungkinkah tidak ada yang memberitahu Anda hal pertama yang harus dilakukan ketika Anda memasuki barak bumi adalah memberi hormat kepada kakak senior Cheng kami. Ingin masuk, beri hormat kepada kakak senior Cheng kami terlebih dahulu sebelum berbicara, kata seseorang di samping. Kakak senior Cheng ini disebut Cheng Yu, seorang preman lokal di barak bumi. Tentu saja, sifat sombongnya hanya ditujukan kepada murid-murid yang lebih lemah darinya, atau murid-murid yang baru saja memasuki barak bumi. Untuk murid seperti Zhang Jing, dia jelas akan menjaga jarak dengan hormat. Cheng Yu memandang Ye Yuan dengan tenang dan berkata dengan mengejek, ingin menyuruhku minggir. Tentu, itu harus bergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk menyuruhku minggir atau tidak. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, maka kamu akan tinggal di rumah itu di sana. Itulah tempat yang seharusnya kamu tinggali. Ye Yuan mengikuti arah yang dia tunjuk dan menoleh, tapi itu adalah sebuah gubuk. Itu harus menjadi tempat untuk kayu bakar atau semacamnya. Zhang Jing belum berjalan jauh dan secara alami melihat pemandangan ini. Tapi dia tidak berencana pergi untuk membantu Ye Yuan. Dia juga benar-benar ingin melihat di kemampuan apa yang dimiliki Ye Yuan, untuk benar-benar membuat kakak senior mau mengirimnya langsung ke barak bumi.
Jika semuanya benar-benar tidak terkendali, dia secara alami akan maju untuk membantu Ye Yuan menyapu lalat-lalat ini. Namun, jika Ye Yuan murni hanya pecundang, maka apakah dia maju atau tidak adalah masalah lain. Itu berarti kakak senior Mo baru saja ditipu oleh Ye Yuan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ringan. Dia berkata dengan wajah tak berdaya, apakah tidak ada jalan ketiga yang bisa saya pilih? Cheng Yu tertawa terbahak-bahak dan berkata, iya. Tentu saja ada. Aku yang paling masuk akal. Ye Yuan tidak berbicara tetapi menunggu Cheng Yu melanjutkan pembicaraan. Melihat penampilanmu, kamu seharusnya baru saja masuk, kan? Selama kamu menyerahkan 100 poin, kamu bisa tinggal di sini malam ini, hanya 1 malam. Bagaimana? Harga ini masih sangat masuk akal kan? Tidak hanya hari ini, itu akan jadilah seperti ini di masa depan juga. Setiap 100 poin, 1 malam. Jika kamu tidak menyerahkannya, juga bukan masalah. Tetapi kamu bisa tinggal di gubuk. Cheng Yu memiliki wajah yang tulus dan tampak seperti seorang dermawan. Sejujurnya, siswa yang baru saja memasuki barak bumi diintimidasi oleh sekelompok orang ini adalah peristiwa yang berulang. Mengandalkan pemerasan ke pendatang baru, poin Cheng Yu dan gengnya selalu layak. Kehidupan mereka di barak bumi agak menyenangkan. Tentu saja, hanya orang seperti dia yang merupakan kasus klasik yang tidak ingin naik dan tidak memiliki banyak ruang untuk perbaikan yang akan melakukan hal semacam ini. Itu karena Cheng Yu tidak bisa maju dan tidak bisa bergerak ke bawah sehingga dia memilih metode seperti itu. Pada aspek ini, manajemen sekte tidak jauh berbeda dengan akademi dan Wu. Selama seseorang tidak melanggar aturan sekte dan tidak menyebabkan kematian, tidak ada yang akan mengganggu Anda jika menjadi sedikit tirani. Dunia seniman bela diri selalu tentang berbicara dengan kekuatan. Ye Yuan tidak marah. Sebaliknya, kata-kata Cheng Yu membuat matanya berbinar saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, poin dapat ditransfer secara pribadi. Tentu saja, selama kamu mau, kamu dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk mentransfer poin dalam token identitasmu ke tokenku. Tindakan seperti itu satu arah dan harus atas kemauanmu sendiri. Bagaimana? Mari kita mulai. Cheng Yu tidak banyak berpikir dan hanya menjelaskan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, oke, ayo mulai. Cheng Yu menyeringai dan mengambil token identitasnya sendiri. Dia berkata sambil tersenyum, seorang pria yang dapat mengenali situasi saat ini adalah pria yang hebat. Saya sangat mengagumi Anda, nak. Karena Anda terus terang, saya akan memberi Anda diskon 20% di masa depan. Suatu malam, 80 poin. Cheng Yu awalnya berpikir bahwa dia perlu mengeluarkan sedikit usaha, tetapi siapa yang tahu bahwa bocah ini adalah pecundang yang langsung menyerah. Tapi memikirkannya, alam kondensasi roh tingkat kedua cocok dengannya, satu pertarungan sudah cukup baginya untuk berbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Itu tentu saja tidak lebih berharga daripada hanya memberikan poin secara langsung. Melindungi kepentingan seseorang dan menjauhi bahaya adalah tindakan orang bijak. Namun, Ye Yuan tidak mengeluarkan kartu identitasnya. Sebaliknya, dia berkata sambil menyeringai, betulkan namamu senior Cheng, saya pikir Anda salah. Yang saya maksud adalah kalian mentransfer poin kepada saya. Yah, saya orang yang sangat adil. Suatu malam, 200 poin sudah cukup. Wajah Cheng Yu berubah. Dia hanya tahu sekarang bahwa dia dibodohi oleh Ye Yuan. Dia berkata dengan dingin, kamu sangat berani, brengsek. Untuk benar-benar berani mengejekku, Cheng Yu. Bocah, kaulah yang mencari kematian. Jangan salahkan kakak senior Cheng karena tidak memberimu kesempatan. Ternyata itu tulang yang keras. Benar-benar salah menilai. Magang senior, kakak Cheng, aku akan memberimu pelajaran yang bagus untuk bajingan ini. Untuk benar-benar berani mengelabui kakak senior Cheng, hehe, kupikir kamu bahkan tidak akan bisa tinggal di gudang kayu. Beberapa orang di sampingnya juga bereaksi saat ini. Masing-masing dari mereka menikmati kemalangan orang lain dan bahkan menggosok tangan mereka yang gatal untuk pergi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku juga tidak mengatakan untuk mulai mentransfer kepadamu. Itu adalah angan-anganmu sendiri yang kamu pikirkan seperti itu. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian bisa tidur di gudang kayu untuk 100 poin per malam. Sekelompok orang memandang Ye Yuan seperti sedang menatap orang bodoh. Mungkinkah bocah ini kehilangan akal sehatnya? Tetapi pada saat ini, semua orang juga dapat mengatakan bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Terutama Zhang Jing. Dia awalnya juga berpikir bahwa Ye Yuan adalah pecundang, meletakkan tangannya dan langsung menyerah. Tetapi dia tidak berpikir bahwa masalah ini akan berubah 180 derajat. Ye Yuan sebenarnya berani meminta biaya perlindungan dari Cheng Yu. Zhang Jing tidak tahu apakah Ye Yuan benar-benar memiliki beberapa kemampuan atau dia hanya bodoh. Jika tidak,
Atau mungkin dia adalah tuan muda yang manja. Hehe, benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Karena kamu ingin tidur di tempat terbuka, maka aku akan membantumu. Telapak petir angin. Cheng Yu menyimpan tokennya dan menyerang Ye Yuan dengan telapak tangan secepat kilat. Dia cepat, tapi Ye Yuan bahkan lebih cepat dari dia. Spirit Void Shattering Space tiba-tiba dilepaskan. Jari pedang Ye Yuan tiba di depan Cheng Yu dalam sekejap mata. Dia benar-benar tiba lebih dulu meskipun dia bergerak setelah Cheng Yu. Telapak tangan Cheng Yu tidak mengenai apa-apa sementara jari pedang Ye Yuan bersentuhan dengan dadanya. Melihat adegan ini, mata semua orang menyusut. Ini dilakukan dengan sengaja dan cepat dalam tindakan. Sejenak sebelumnya, Ye Yuan masih rapuh seperti seutas rumput kecil yang berayun di angin. Kemudian, seluruh dirinya berubah menjadi pedang tajam. Sepertinya jari pedang Ye Yuan hanya dengan ringan mengetuk dada Cheng Yu dan sepertinya tidak menggunakan banyak kekuatan. Tapi tubuh Cheng Yu langsung terbang keluar seperti bertabrakan dengan pegas, hanya berhenti setelah berguling di lantai lebih dari 100 kaki. Ye Yuan menatap jari pedangnya dan mulai mengerutkan kening. Dia bergumam pada dirinya sendiri, harus memanfaatkan waktuku untuk berkultivasi. Jari ini benar-benar gagal untuk menghancurkan energi esensi pelindung. Semua orang secara kolektif berubah menjadi batu saat mendengar kalimat ini dari Ye Yuan. Alam kondensasi roh tingkat kedua mengirim puncak alam kondensasi roh tingkat 6 Cheng Yu terbang dengan satu jari dan benar-benar tidak puas dengan hasil pertempuran seperti itu. Meski Cheng Yu agak brengsek, kekuatannya tidak dianggap lemah. Jika tidak, dia juga tidak akan bisa tinggal dengan aman di barak bumi. Di barak bumi, bahkan jika seseorang ingin menjadi tiran lokal, mereka juga membutuhkan beberapa keterampilan. Murid sekte yang baru saja memperoleh kualifikasi untuk tinggal di barak bumi bukanlah kesemek lunak yang bisa diperas oleh siapapun. Tanpa beberapa kemampuan, wajah mereka mungkin akan ditampar oleh mereka. Tapi Cheng Yu tidak pernah gagal menggertak murid baru sebelumnya. Dia tidak akan menggertak siapapun yang datang. Sebelum menindas orang, dia akan melihat kinerja orang lain terlebih dahulu. Jika pihak lain adalah karakter yang galak, dia akan menyerah dengan tegas. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan dikirim terbang oleh alam kondensasi roh tingkat kedua dengan satu jari hari ini. Hei, merangkak naik jika kamu belum mati. Kalian semua, ayo bersama. Ye Yuan berkata kepada Cheng Yu yang berpura-pura mati di tanah. Bab 219. Cheng Yu berjuang untuk merangkak naik dari tanah. Dia menggosok dadanya yang agak sakit, dan tatapannya ke arah Ye Yuan dipenuhi dengan kebencian dan amarah. Dia awalnya berpikir bahwa bocah alam kondensasi roh tingkat kedua mudah diganggu, tetapi dia tidak membayangkan bahwa dia akan gagal tepat setelah muncul. Kali ini, dia kehilangan banyak muka. Benar-benar kemunduran besar karena kecerobohan. Dia tidak menyangka kecepatan bocah ini begitu cepat. Untungnya, Ye Yuan hanyalah alam kondensasi roh tingkat kedua. Kalau tidak, dengan pukulan tadi, dia akan berbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Cara dia melihatnya, secara alami itu adalah momen kecerobohan baginya sebelumnya. Dia tidak berpikir bahwa dia terbangkan karena kecepatan Ye Yuan sangat. Bocah busuk, kaulah yang mengatakannya. Saudaraku, tidak perlu sopan. Beri dia sapaan yang pantas. Meskipun Cheng Yu merasa bahwa dia ceroboh barusan, dia tidak berani lalai, jadi dia langsung memanggil yang lain untuk menyerang bersama. Cheng Yu dan gengnya hanya 5 orang. Bagi Ye Yuan, tidak ada bedanya dengan 1 orang. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Yuan menjadi 9 orang begitu saja. Sikap 9 pedang. Suara samar terdengar. 9 garis kekuatan menghilang setelah sekejap. Setelah itu, jeritan yang menyayat hati terdengar di sana-sini. 5 orang dipukul pada saat yang sama. Tentu saja yang paling sengsara tetaplah Cheng Yu. Dia mempertahankan 5 pukulan kekuatan sendirian. Sementara kekuatan ini tidak bisa membunuh, dia saat ini babak belur, memutar wajahnya kesakitan. Bisakah kamu, mulai sekarang memberiku poin, Senior Apprentice, Brother Cheng? Ye Yuan mengambil 2 langkah di depan dan bertanya dengan enteng. Cheng Yu terkejut dengan tindakan Ye Yuan. Dia cepat-cepat mundur dan buru-buru berkata, bisa. Aku akan memberimu 200 poin sekarang. Jangan menyerang lagi, saudara magang junior. Cheng Yu dengan cepat mengeluarkan tokennya dan menggesekkan 200 poin ke token Ye Yuan. Poin Ye Yuan langsung menjadi 300. Pada titik ini, jika dia masih berpikir bahwa Ye Yuan adalah kesemek yang lembut, maka dia benar-benar bodoh. Bagaimana ini kesemek yang lembut? Ini jelas merupakan pelat logam. Dia benar-benar menendang pelat logam hari ini. Cheng Yu saat ini menyesali sampai ususnya berwarna hijau.
Dia baru saja mendengar bahwa pendatang baru hanyalah alam kondensasi roh tingkat kedua, jadi dia membawa orang-orang untuk mengumpulkan biaya perlindungan bahkan tanpa memikirkannya. Siapa yang tahu bahwa dia akan gagal memungut biaya perlindungan tetapi malah menyerahkan biaya perlindungan. Mengumpulkan 200 poin per malam, itu harga yang sama dengan ruang kultivasi kelas A. Dia hanya memiliki 2000 poin di tokennya. Jika bocah ini memungut biaya perlindungan setiap hari dan seterusnya, bukankah itu berarti poinnya akan habis dalam 10 hari? Ini adalah jenis situasi di mana apapun yang ditakuti seseorang, itu akan terjadi. Setelah Ye Yuan selesai mengumpulkan poin orang lain, dia membuka mulutnya lagi untuk berkata, di masa depan, lapor di sini setiap hari. Ingatlah untuk membawa poin. Kamu masih bisa memilih untuk tinggal di gudang kayu. Ini sangat murah, hanya 100 poin per malam. Nah, jika kamu tidak datang, tanggung sendiri konsekuensinya. Hah? Harus datang setiap hari? Cheng Yu bertanya dengan wajah pahit. Apa, perlu saya ulangi lagi? Ye Yuan memandang Cheng Yu dan bertanya sambil menyeringai. Tidak, pasti datang. Aku pasti akan datang. Ini, adik junior Ye, bisakah kita pergi sekarang? Cheng Yu bertanya dengan lemah. Tentu saja, kamu bisa. Jangan bilang kamu masih ingin aku menahan kalian di sini untuk makan. Ye Yuan berkata dengan dingin. Cheng Yu dan yang lainnya segera merasakan kelegaan dari tekanan berat dan buru-buru berguling dan merangkak pergi. Setelah itu, dalam keheningan, Ye Yuan membawa Luer ke istana kecilnya. Dengan keras, pintu ditutup, mengejutkan semua orang bangun. Di mana? Dari mana saudara junior ini berasal? Apakah dia benar-benar alam kondensasi roh tingkat kedua? Bukankah itu omong kosong? Apakah kamu tidak punya mata? Dari awal sampai akhir, gelombang energi esensinya selalu menjadi alam kondensasi roh tingkat kedua. Tapi, bukankah ini terlalu sakit? Alam kondensasi roh tingkat kedua bisa mengalahkan Cheng Yu. Bukankah lompatan peringkat ke pertempuran semacam ini tidak masuk akal? Ini tidak sedikit dilebih-lebihkan. Aku belum pernah mendengar tentang melintasi 4 alam kecil untuk bertempur di dalam sekte sebelumnya. Situasi seperti ini hanya terjadi di dunia sekuler, kan? Namun, adik junior ini masih terlalu gegabah. Dia mengalahkan Cheng Yu sampai seperti ini dan bahkan merebut poin mereka. Cheng Yu pasti tidak akan melepaskan masalah ini. Iya, kakak senior Cheng Cheng diperkirakan akan segera kembali ke sekte, iya. Begitu dia kembali, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Aku ingin tahu apakah adik junior ini akan tetap berani saat menghadapi kakak senior Cheng Cheng. Orang-orang ini sedang mendiskusikan Ye Yuan tetapi tidak tahu seberapa besar kejutan yang Ye Yuan berikan pada Zhang Jing. Dia sangat yakin bahwa Ye Yuan benar-benar menunjukkan belas kasihan barusan. Di antara orang-orang yang hadir, kultivasi Zhang Jing adalah yang tertinggi. Selanjutnya, dia sama dengan Mo Yuntian, mereka berdua berkultivasi dalam seni pedang Azure di Purple Yang. Sementara pencapaian Zhang Jing di pedang Dao tidak bisa dibandingkan dengan Mo Yuntian, itu masih cukup jauh. Baru saja, kekuatan itu tampaknya telah dipukul dengan keterampilan jari oleh Ye Yuan. Tapi Zhang Jing dengan jelas merasakan niat pedang yang familiar. Sepertinya betul, namun ini sebenarnya bukan niat pedang Azure di Purple Yang. Sebuah ide yang tidak masuk akal tiba-tiba terlintas di benak Zhang Jing. Meskipun niat Azure di Purple Yang Sword Ye Yuan tampaknya benar, namun salah, itu bahkan lebih kuat. Hanya saja Ye Yuan dibatasi oleh kekuatannya dan tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari niat pedang ini. Meski begitu, ini cukup baginya untuk melompati peringkat dan bertempur. Jika Ye Yuan baru saja memegang pedang di tangannya, bahkan pedang yang paling biasa sekalipun, ingin membunuh Cheng Yu semudah membalikkan tangannya. Sementara keterampilan jari bisa meniru niat pedang, dibandingkan dengan pedang asli, itu kurang di beberapa bagian membunuh ki dan niat tajam. Kekuatan serangan secara alami akan jauh lebih buruk. Juga, ranah Cheng Yu jauh lebih tinggi daripada ranah Ye Yuan. Oleh karena itu, cukup melelahkan bagi Ye Yuan untuk ingin menghancurkan energi esensi pelindungnya. Dia akhirnya mengerti sekarang mengapa kakak senior Mo ragu di mana menempatkan Ye Yuan. Dia tidak ragu apakah akan menempatkan Ye Yuan di barak bumi atau barak manusia, tetapi tidak yakin apakah akan menempatkan Ye Yuan di barak surga atau tidak. Bakat Ye Yuan tidak kalah dengan orang-orang aneh di barak surga. Salah, seharusnya lebih tinggi. Di antara orang-orang aneh di barak surga, siapa di antara mereka yang bisa menghancurkan sesama murid 4 alam kecil lebih tinggi dari mereka ketika mereka berada di alam kondensasi roh tingkat kedua? Dengan bakat Ye Yuan, menantang orang-orang aneh di barak surga hanyalah masalah waktu. Pada saat ini, Zhang Jing merasa bahwa segala sesuatu yang tidak logis menjadi rasional. Keraguan Mo Yuntian,
ketidakpedulian Long Tang, ketenangan Nan Feng Ruoxing. Sebelum ini, Zhang Jing berpikir itu sangat tidak normal. Baru sekarang dia tahu bahwa mereka hanya merasa itu wajar dan benar. Ye Yuan jelas tidak bisa diganggu dengan keheranan orang lain. Dia saat ini merasa cukup puas. Dia masih khawatir mendapatkan poin akan sangat merepotkan dan sangat melelahkan tepat waktu. Ia tidak menyangka akan ada yang mengantarkan bantal saat ia ingin tidur siang. Tepat setelah memasuki sekte dan seseorang mengirimkan 1000 poin. Menambahkan poin asli, dia sudah memiliki 1100 poin dalam karya singkat ini. Bagus. Sekarang, dia bisa berlatih di ruang kultivasi kelas A selama 5 hari penuh. Bagi Ye Yuan, masalah yang paling mendesak adalah meningkatkan ranah kultivasi. Sejak terobosan saat bertarung dengan Black Crow Old Man sebelumnya, waktu sebulan telah berlalu. Selama 1 bulan ini, dia mengalami beberapa pertarungan besar hidup dan mati dan telah mengkonsolidasikan wilayahnya sejak lama. Saat ini, terobosannya di bidang kultivasi sudah dekat. Itu hanya menunggu saat yang tepat. Setelah menetap di penginapannya, Ye Yuan bersiap untuk pergi ke ruang kultivasi tingkat A untuk berkultivasi. Dia berencana menerobos ke alam kondensasi roh tingkat keempat dalam sekali jalan. Bab 220. Hari berikutnya, Ye Yuan tiba di tempat kultivasi pagi-pagi sekali. Murid yang bertugas melihat ke samping ke arah Ye Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Geser token identitas Anda di kolom lampu berwarna hijau di sana dan temukan sendiri kamarnya. Masih banyak kamar kelas D. Pilih ruang apapun yang Anda suka." "Aku ingin ruang kultivasi kelas A." Ye Yuan tidak mau repot untuk menjelaskan dan berkata langsung. Murid itu berpikir bahwa dia salah dengar dan bertanya, "Apa yang kamu katakan?" "Aku bilang aku ingin ruang kultivasi kelas A." Ye Yuan mengulangi lagi. Murid itu tidak dapat merespon ulang Ye Yuan sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu memiliki begitu banyak poin?" Murid ini tidak bisa disalahkan karena memandang rendah Ye Yuan. Kekuatan alam kondensasi roh tingkat kedua paling banyak adalah standar murid sekte luar. Bagi murid sekte luar, poin adalah barang yang sangat mewah. Pada dasarnya, poin yang bisa mereka dapatkan hanya 100 poin yang diberikan oleh sekte sejak awal. Mereka tidak bisa mendapatkan sumber poin. Bahkan jika mereka pergi untuk melakukan misi sekte, mereka hanya bisa memilih misi yang memiliki poin imbalan yang sangat rendah, paling banyak beberapa ratus poin. Dan bagi para murid sekte luar ini, kesulitannya bukanlah hal yang biasa. Banyak orang akan kehilangan nyawa mereka selama misi. Bahkan jika mereka memperoleh beberapa ratus poin setelah menyelesaikan misi, juga tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakannya di ruang kultivasi kelas A. Itu terlalu boros. Oleh karena itu, ketika murid yang bertugas ini pertama kali melihat Ye Yuan, dia memutuskan bahwa dia tidak mampu menggunakan ruang kultivasi di atas kelas C. Ruang kultivasi semuanya didukung oleh formasi pengumpulan roh. Kekayaan energi esensi jauh lebih besar daripada dunia luar. Ruang kultivasi kelas D terlemah 2 kali lipat dari dunia luar. Kelas C 3 kali, kelas B 6 kali, sedangkan kelas A 10 kali. Dari segi harga, ruang kultivasi kelas A adalah 20 kali lipat dari kamar kelas D, tetapi efeknya hanya 10 kali lipat. Berbicara secara logis, ruang kultivasi tingkat D lebih berharga. Namun bagi para ahli bela diri, harganya tidak dihitung seperti ini. Yang mereka kejar adalah kecepatan. 10 kali kecepatan kultivasi bisa menghemat terlalu banyak waktu. Setelah usia seorang seniman bela diri mencapai tingkat tertentu, dan potensi mereka habis, maka tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, itu juga tidak ada gunanya. Bagi seniman bela diri, waktu adalah kultivasi. Waktu adalah kekuatan. Waktu adalah status. Terhadap diskriminasi seperti itu, Ye Yuan sudah lama terbiasa dengannya dan segan untuk meributkannya. Dia langsung menggesekkan token identitasnya pada kolom lampu berwarna merah sebanyak 5 kali. Kolom cahaya dibagi menjadi merah, oranye, kuning dan hijau, 4 warna ini. Mereka mewakili A, B, C, D, masing-masing 4 jenis ruang kultivasi. Gesekan dari Ye Yuan ini langsung mengurangi 1000 poin. Dia kembali ke era kemiskinan ekstrim. Tindakan Ye Yuan mengejutkan murid yang bertugas di tempatnya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan murid sekte luar kaya baru. "Aku ingin menggunakan ruang kultivasi kelas A selama 5 hari. Saudara magang senior, tolong atur." Murid yang bertugas itu bingung beberapa saat sebelum datang dan berkata, baiklah. Ada satu ruang kultivasi tingkat A terakhir yang tersisa. Ini adalah kunci rahasia ruang kultivasi." Kali ini, giliran Ye Yuan yang tertegun. Dia tidak menyangka bahwa ruang kultivasi tingkat A begitu populer. Sebenarnya hanya ada satu yang tersisa.
Bukankah orang mengatakan bahwa poin itu sangat berharga? Mengapa ada begitu banyak orang kaya? Namun, Ye Yuan sedang tidak ingin mempedulikannya. Dia mengambil alih kunci rahasia dan hendak masuk untuk berkultivasi. Saat itu, seorang pria kekar menerobos masuk dengan tergesa-gesa dan berkata kepada murid yang bertugas, "Saya ingin ruang kultivasi kelas A, 10 hari." Murid yang bertugas memandang Ye Yuan dan menatap pria kekar itu sebelum berkata dengan canggung, "Kakak senior Dai, maaf tentang ini, tapi ruang kultivasi tingkat A terakhir telah disewa oleh adik junior ini." Mata seperti lonceng kuningan pria kekar itu terbuka lebar, dan dia berkata dengan marah, Apa yang kamu katakan?" Murid yang bertugas melompat ketakutan dan buru-buru berkata, "Kakak senior Dai, bukan salah saya, adik junior ini tiba sedikit lebih cepat sebelum Anda dan sudah memberikan poinnya. Menurut aturan." "Aturan apa? Ayahmu ini yang membuat aturan. Untuk apa dia, alam kondensasi roh tingkat kedua, menggunakan ruang kultivasi kelas A?" "Hei, nak, berikan aku kunci rahasianya, aku akan memberikanmu poin yang kamu habiskan." Kakak senior Dai berteriak pada Ye Yuan. Itu tidak terdengar seperti nada diskusi tidak peduli bagaimana orang mendengarkannya. Adik junior ini adalah pendatang baru, kan? Kakak senior Dai Zichen adalah salah satu bintang yang sedang naik daun di barak pil. Beri dia tempat. Berteman dengannya akan membawa keuntungan besar untukmu di masa depan. Murid yang bertugas juga mencoba ikut campur. Dai Zichen juga senang ketika mendengar itu dan berkata sambil tersenyum, "Haha, apa yang dia katakan benar. Nak, berikan tempat itu padaku. Di masa depan, jika kamu memiliki masalah, datanglah langsung ke pil baraks untuk menemuiku. Aku akan melindungimu." Ye Yuan awalnya tidak mau repot berurusan dengan kakak senior Dai ini. Tapi melihat dia begitu sombong, dia tersenyum dan berkata, "Baik, 2000 poin dan aku akan menjualnya padamu." "Apa katamu? 2000 poin? Mengapa kamu tidak pergi dan merampok?" Dai Zichen membeku sebelum menjadi marah. Pergantian tangan ini secara langsung menggandakan poin. Bukankah ini mempermainkannya? "Tidak mau. Jika kamu tidak mau, maka saya akan segera berkultivasi." Selesai, Ye Yuan langsung berbalik dan bersiap menuju ruang kultivasi. "Berhenti. Aku menyuruhmu berhenti." Ye Yuan mengabaikannya dan terus berjalan ke sana. Dai Zichen sangat marah. Dengan sekejap, dia meraih Ye Yuan. "Hei, bocah ini masih belum tahu kehebatan kakak senior Dai kan? Kakak senior Dai tidak hanya luar biasa dalam alkimia, tetapi dia juga sangat kuat di jalan bela diri, salah satu dari sedikit alkimia dan keajaiban ganda bela diri di sekte. Alam kondensasi roh tingkat kedua berani tidak menghormati kakak senior Dai. Bukankah ini mencari kematian?" Murid yang bertugas menikmati kemalangan orang lain secara diam-diam. Sosok Dai Zichen jelas sangat kekar, tetapi gerakannya saat dia bergerak sangat gesit. Dalam sekejap mata, dia mencapai punggung Ye Yuan. Tapi saat itu, pemandangan di depan Dai Zichen kabur. 9 Ye Yuan muncul di depan matanya seketika. Cengkraman ini benar-benar tertinggal. Terkejut, Dai Zichen terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat dia menstabilkan tubuhnya dan ingin mencari Ye Yuan lagi, Ye Yuan sudah menghilang. Mana bajingan itu?" Dai Zichen bertanya pada murid yang sedang bertugas dengan agak bingung. Ekspresi murid yang bertugas sangat menarik. Dia sangat senang melihat Ye Yuan membodohi dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya, Dai Zichen lah yang dibodohi oleh Ye Yuan. Ekspresi bersemangat itu langsung membeku di tempat. Dai Zichen adalah alam kondensasi roh tingkat ke-9. Dia benar-benar gagal menangkap alam kondensasi roh tingkat kedua. Bagaimana ini mungkin? Mendengar Dai Zichen mengajukan pertanyaan, murid yang bertugas tiba-tiba terbangun dan tergagap, dia sudah masuk. 4 mata bertemu dan terdiam untuk waktu yang lama. "Hei, apa latar belakang anak itu? Alam kondensasi roh tingkat kedua benar-benar memiliki kekuatan seperti itu?" Dai Zichen bertanya dengan rasa ingin tahu. Biar aku periksa." Murid jaga menggesek token identitasnya, jadi informasinya secara alami juga direkam oleh kolom cahaya. Murid yang bertugas dapat dengan mudah menemukannya. Murid yang bertugas memasukkan kekuatan jiwanya ke kolom lampu berwarna merah dan mulai mencari informasi Ye Yuan. Ye Yuan, usia 15, alam kondensasi roh tingkat kedua, status. Murid yang bertugas membacakan saat dia mengambil informasi itu, tetapi berhenti di akhir. "Bagaimana dengan statusnya? Katakan." Dai Zichen bertanya dengan cemas di sampingnya. Murid yang bertugas menatap Dai Zichen dan berkata dengan agak tidak yakin, "Status adalah murid barak bumi balai bela diri." Mungkinkah token identitas memiliki kesalahan? Bagaimana alam kondensasi roh tingkat kedua bisa menjadi barak bumi murid? Mata Dai Zichen berputar,
dan dia berkata sambil terkekeh, bagaimana bisa salah? Jika dia bukan murid Barak Bumi, bagaimana mungkin dia bisa menghindari cengkeramanku ini? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a